Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita dipertemukan pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi operasi hitung pada pecahan yang poin ke-7, yaitu perpangkatan pada pecahan, menyelesaikan soal-soal pecahan desimal, dan kita lanjut di poin berikutnya, yaitu urutan operasi hitung. Sekarang kita akan masuk di perpangkatan pada pecahan. Poin pertama, pecahan berpangkat bulat positif. Nah, perhatikan contohnya. Untuk 1/5 pangkat 2 itu sama artinya dengan 1/5 dikali 1/5. Selanjutnya 1/5 pangkat 3 itu sama dengan 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Dan 1/5 pangkat M itu sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali titik-titik kali 1/5 sebanyak M faktor, di mana M itu lebih besar daripada 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk sebarang bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0, dan bilangan positif M berlaku sebagai berikut. A per B pangkat M sama dengan A per B kali A per B kali titik-titik kali A per B sebanyak M faktor. Dan A per B pangkat 1 itu sama dengan A per B. Dalam hal ini, A per B disebut bilangan pokok atau basis, dan M disebut bilangan pangkat atau eksponen. Kita akan masuk di sifat-sifat pecahan berpangkat. Perhatikan, 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/25. Nah, 1/25 ini dihasilkan dari 1 kali 1 sama dengan 1, sedangkan penyebutnya dikali penyebut, jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Hasilnya 1 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Selanjutnya, untuk 1/5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 2 itu sama dengan 1/5 kali 1/5 kali 1/5 dikali 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/5 pangkat 5 sama dengan 1/5 3 ditambah 2. Selanjutnya, untuk 1/5 pangkat 5 dibagi 1/5 di pangkat 2 sama dengan 1/5 kali 1/5 kali 1/5 sebanyak 5 dibagi 1/5 kali 1/5. Nah, perhatikan di sini. Ini 1/5 kali 1/5 itu sama-sama dicoret ya. Sehingga yang tersisa yaitu 1/5 kali 1/5 kali 1/5 atau sama dengan 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/5 pangkat 5 dikurang 2. Selanjutnya, untuk 1/5 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1/5 kali 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5 atau sama dengan 1/5 pangkat 4 sama dengan 1/5 pangkat 2 kali 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0 dan bilangan bulat positif M dan N berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Untuk A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Selanjutnya, untuk
A per B pangkat M dikali A per B pangkat N itu sama dengan A per B pangkat M tambah N. Selanjutnya untuk A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N itu sama dengan A per B pangkat M dikurang N. Dan yang terakhir untuk A per B pangkat M pangkat N itu sama dengan A per B pangkat M kali N. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di samping. Hitunglah nilai berikut ini. Nomor 1, 3/4 pangkat 6. Nomor 2, min 2/7 pangkat 4. Nomor 3, 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 4. Nomor 4, 1/2 pangkat 5 dibagi 1/2 pangkat 3. Nomor 5, 5/6 pangkat 2 pangkat 4. Sekarang kita akan menjawabnya. Yang pertama, untuk 3/4 pangkat 6 itu sama dengan 3/4 dikali 3/4 sebanyak 6 faktor. Sehingga dihasilkan 729 per 4096. Untuk nomor 2, min 2/7 pangkat 4 sama dengan min 2/7 dikali min 2/7 sebanyak 4 faktor. Sehingga diperoleh hasilnya itu 16/2401. Nah, perhatikan di sini. Kenapa hasilnya positif? Karena pangkatnya yaitu bilangan genap. Seandainya dia pangkatnya ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Nomor 3, untuk 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 1/2 pangkat 7. Sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 7 faktor, itu diperoleh hasilnya 1/128. Selanjutnya untuk nomor 4, itu 1/2 pangkat 5 dibagi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Yang terakhir, untuk 5/6 pangkat 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 5/6 pangkat 2 kali 4 sama dengan 5/6 pangkat 8. Itu sama dengan 5/6 kali 5/6 kali 5/6 sebanyak 8 faktor. Sehingga hasilnya yaitu 390.625 per 1.679.616. Sekarang kita akan masuk di pembahasan menyelesaikan soal-soal pecahan desimal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah dan memperhatikan tanda koma. Tanda koma harus satu deret ke bawah. Ingat, satuan seletak dengan satuan, persepuluhan seletak dengan persepuluhan, perseratusan seletak dengan perseratusan, dan seterusnya. Agar lebih mahir, perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah hasil operasi hitung berikut ini. A, 3,15 ditambah 10,5 dikurang 8,345 sama dengan titik-titik. B, 23,07 dikurang 15,7 ditambah 10,325 sama dengan titik-titik. Sekarang kita akan menyelesaikan. A, 3,15 ditambah 10,5 itu sama dengan 13,65.
Selanjutnya 13,65 dikurang 8,345 itu sama dengan 5,305. Nah, sebelum lanjut perhatikan tanda koma itu satu deret ke bawah ya. Harus satu deret. Selanjutnya untuk bagian B 23,07 dikurang 15,7 itu sama dengan 7,37. Selanjutnya 3,37 ditambah 10,325 itu sama dengan 17,695. Kita akan masuk di perkalian dan pembagian pecahan desimal. Agar lebih mahir perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil operasi hitung berikut. A 5,45 dikali 12,4 sama dengan titik-titik. B 15,4 dibagi 2,345. Sekarang kita akan menjawabnya. Cara yang pertama. A 5,45 dikali 12,4. Nah, sekarang kita akan rubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Sehingga diperoleh 545 per 100 dikali 124 per 10. Sehingga diperoleh hasilnya 67.580 per 1000 sama dengan 67,58. Bagian B 15,4 dibagi 2,345 sama dengan 154 per 10 dibagi 2345 per 1000 sama dengan 154 per 10 dikali 1000 per 2345 sama dengan 154.000 per 23.450 sama dengan 6,5671641 dan seterusnya. Sehingga kita akan ambil 3 angka di belakang koma. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 6,567. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. 5,45 dikali 12,4. Yang pertama 4 dikali 545. Hasilnya 2180. Selanjutnya 2 dikali 545. Hasilnya 1090. Dan yang terakhir 1 dikali 545. Hasilnya 545. Sehingga kita jumlahkan hasilnya 67,580. Nah, komanya ini kita ambil dari jumlah desimal pada perkaliannya, yaitu sebanyak 3. Selanjutnya, untuk 15,4 dibagi 2,345 itu sama dengan 15,4 dikali 1000 per 2,345 kali 1000 sama dengan 15.400 per 2345 itu sama dengan 3080 per 469 sama dengan 6,567. Sekarang kita akan masuk di urutan operasi hitung. Nah, adapun urutan-urutan operasi hitung yang terdiri dari 1. Selesaikan operasi perpangkatan. Kemudian, selesaikan operasi kali dan bagi. Dan yang terakhir, selesaikan operasi tambah dan kurang. Nah, agar lebih mahir perhatikan contohnya.
Hitunglah hasil operasi hitung berikut ini. A. 5 kali dalam kurung 10 tambah 7 sama dengan titik-titik. B. 10 ditambah 5 dikali 8 dibagi 10 sama dengan titik-titik. C. 5 dikali dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung dikurang 20 sama dengan titik-titik. Sekarang kita akan menyelesaikannya. Nah, silakan perhatikan urutan-urutan penyelesaian operasi hitung. Ketika ada bentuk kurung, maka selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti untuk A, 5 kali dalam kurung 10 ditambah 7 itu sama dengan yang pertama diselesaikan itu dalam kurung. Jadi 5 kali hasil dari 10 tambah 7 sama dengan 17. Berarti 5 kali 17 sama dengan 85. Kemudian untuk 10 ditambah 5 kali 8 dibagi 10 itu sama dengan yang pertama kita selesaikan yaitu bentuk kali dan bagi. Namun kita urut dari sebelah kiri. Berarti 5 kali 8. Kemudian kita bagi dengan 10. Baru kita jumlahkan dengan 10. Itu sama dengan 10 ditambah 40 bagi 10. Sama dengan 10 ditambah 4. Karena 40 bagi 10 sama dengan 4. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Yang terakhir, 5 kali dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung dikurang 20. Nah, sekarang kita akan selesaikan yang dalam kurung dulu. Namun dalam kurung ada bentuk pangkat. Kemudian penjumlahan. Jadi kita pangkatkan terlebih dahulu kemudian kita tambahkan. Sehingga diperoleh 5 kali dalam kurung 16 ditambah 5. Kan 16 ini diperoleh dari 4 pangkat 2. Tutup kurung dikurang 20 sama dengan 5 kali 21 dikurang 20 sama dengan. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu yang 5 kali 21. Kita peroleh 105. Kemudian dikurang 20. Hasilnya 85. Nah, itulah tadi bahasan kita untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di materi himpunan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, diharapkan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat dalam belajar, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.